Iya, ada kabar yang cukup mengejutkan buat kami selaku pendamping PKH terkait dengan bantuan sosial PKH di bulan Mei ini. Ya, kira-kira kabar apa itu? Silakan simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya Bapak Ibu semuanya ya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak sampai gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sobat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di masa pandemi ini saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya dan diri pribadi saya sendiri untuk terapkan protokol kesehatan. Jadi ketika kita bepergian silakan jangan sampai lupa untuk memakai masker. Kemudian yang kedua, ya sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian silahkan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Ya pokoknya jangan sampai berkerumun dulu. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan ya segera disembuhkan, dipulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, baik. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi ya penting dan kabar gembira terkait dengan ya program PKH, bantuan PKH ya di bulan Mei ini. Jadi informasinya nanti akan saya sampaikan lebih lanjut, namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain, bisa via WA, Facebook, Twitter, Instagram, ya atau yang lainnya silahkan. Nah, penting juga ketika nonton video ini, ketika nonton di channel YouTube kami, silakan ditonton dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak gagal paham. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi penting, informasi gembira terkait dengan bantuan PKH di bulan Mei ini. Jadi ada informasi yang cukup mengejutkan ya bagi saya, ya bagi kami selaku pendamping PKH. Namun ya perlu kita ketahui bersama. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa bantuan PKH untuk tahap 2 itu sudah disalurkan sejak akhir bulan Maret dan hingga sekarang. Nah, terkait dengan penyaluran PKH sekarang terkait dengan tahap 2 itu sudah memasuki termin ke-10. Nah, kemungkinan besar ini nanti akan ada termin berikutnya. Karena memang sampai saat ini juga masih ada ya penyaluran bantuan PKH, masih ada ya KPM PKH yang belum masuk bantuan PKH-nya. Jadi masih ada kurang lebih 300.000 KPM PKH yang belum mendapatkan bantuan PKH-nya untuk tahap 2 sampai sekarang. Jadi yang sudah dapat bantuan PKH-nya ini sejumlah 9.700.000 KPM PKH di seluruh Indonesia. Nah, kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri PMK, Bapak Muhadjir Effendi, ini ada sekitar 300.000 KPM PKH yang di tahap 2 ini belum masuk bantuan PKH-nya. Nah, ini disebabkan karena apa? Ini yang pertama, ini saya juga pernah menjelaskan di video saya sebelumnya. Jadi ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, ini memang karena bantuan PKH-nya itu belum disalurkan oleh Bank Himbara.
Ya seperti kita ketahui bersama, ya Bank Himbara itu mengacunya dengan data dari Kementerian Sosial. Ya, jadi yang pertama itu memang belum disalurkan oleh Bank Himbara. Kemudian yang kedua, ini seperti kita ketahui bersama bahwa sejak bulan Januari sampai kemarin April itu ada yang namanya perbaikan NIK anomali dan pemadanan NIK dengan Dikdukcapil. Jadi ternyata masih banyak ditemukan ya data penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun BST itu yang NIK-nya tidak padan dengan data di Dukcapil. Jadi banyak datanya penerima bantuan sosial itu yang belum padan, belum sama dengan data di Dukcapil Pusat. Nah, inilah yang menyebabkan bantuan PKH-nya itu belum bisa disalurkan. Nah, seperti kita ketahui bersama, di video sebelumnya juga saya terangkan, sudah ada namanya perbaikan NIK. Yang anomali, ya sudah ada pemadanan data ya dengan Sapil yang dilakukan oleh petugas SITS NG online. Ya, di situ dilakukan pemadanan, pencocokan, perbaikan NIK yang belum padan atau belum sesuai, kemudian dipadankan. Nah, ketika sudah padan dan sudah sesuai, itu berarti dalam waktu dekat bantuan PKH-nya akan bisa tersalurkan. Kemudian yang ketiga, seperti yang pernah saya jelaskan juga, ada namanya verbal kelayakan. Nah, di verbal kelayakan ini yang dilakukan oleh operator SITS NG online ya, yang berdasarkan dengan data hasil musyawarah desa di tingkat desa, ini ada penentuan dua hal. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya itu dinyatakan layak dalam verifikasi kelayakan, itu berarti masih bisa mendapatkan bantuan baik itu PKH, BPNT maupun BST. Namun kalau di verifikasi kelayakan itu Bapak Ibu semuanya dinyatakan tidak layak, itu berarti Bapak Ibu semuanya ke depan itu tidak akan lagi menerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun BST. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, ada tiga hal ya. Nah, namun Bapak Ibu semuanya jangan berkecil hati dulu. Mudah-mudahan nanti ke depan bantuannya Bapak Ibu semuanya, terutama bantuan PKH-nya itu bisa tetap bisa tersalurkan. Nah, terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan di depan, ya, ternyata ada informasi kabar yang cukup mengejutkan buat saya, ya, buat kami selaku pendamping PKH. Jadi pada tanggal 22 Mei tahun 2021, ya, saya itu mendapatkan informasi atau kabar dari petugas e-warung yang melaporkan ke kami bahwa ada saldo PKH yang masuk. Ini untuk sementara baru 4 orang atau 4 KPM PKH yang bantuan PKH-nya atau ATM-nya itu ada saldo bantuan PKH-nya. Setelah saya telusuri, mungkin KPM tersebut itu pada tahap 2 belum masuk bantuannya. Setelah saya tanyakan, ternyata KPM tersebut itu sudah mendapatkan dan sudah menyalurkan bantuan tahap 2-nya. Nah, terus yang sekarang masuk itu bantuan apa seperti itu? Nah, menurut kami, ya, kami simpulkan bahwa bantuan yang masuk di tanggal 22 itu adalah memang bantuan PKH. Nah, ini kemungkinan adalah bantuan PKH untuk tahap 3. Ya, berarti informasi yang sudah beredar di media sosial itu benar, bahwa bantuan PKH untuk tahap 3 itu kemungkinan besar dimajukan. Ya, terkait dengan hal itu, ya, kami berusaha menanyakan ya ke operator kabupaten, operator pihak kabupaten, kepada Korkap, kepada pihak bank. Namun sampai saat ini itu belum ada penjelasan ya terkait dengan
bantuan yang masuk ke KPM PKH yang statusnya di tahap 2 itu sudah mengambil bantuan PKH-nya, dan yang sekarang itu bantuannya masuk lagi. Apakah ini benar terkait dengan bantuan PKH tahap 3 yang sudah masuk atau bantuan apa? Namun ketika dilihat jumlahnya itu juga sama antara bantuan tahap 2 dan bantuan yang sekarang masuk itu jumlahnya sama. Ya, ada yang 1 juta lebih, ada yang 500, ada yang 800 lebih. Nah, seperti itu. Namun untuk sementara ya saya belum bisa memastikan bahwa bantuan yang masuk itu memang benar-benar bantuan tahap 3. Namun ketika saya pelajari ya, ketika di tahap 2 bantuan PKH-nya itu sudah masuk dan sudah diambil, sudah tersalur, namun sekarang ada bantuan yang masuk lagi. Ini ya kemungkinan besar memang bantuan PKH untuk tahap 3 ya, namun saya belum bisa memastikan bahwa ini adalah bantuan untuk tahap 3. Ini sekedar informasi dulu untuk KPM PKH di seluruh Indonesia. Ya, jika memang ya benar-benar bantuan PKH untuk tahap 3 dimajukan, ya ini kabar gembira untuk KPM PKH di seluruh Indonesia. Ya, pesan kami ya silahkan untuk bisa dipantau terus, ditanyakan ke pendamping PKH terkait dengan bantuan PKH atau informasi yang saya sampaikan. Ya, intinya ya terkait dengan bantuan PKH yang sudah masuk, yang sudah diambil, ya silakan untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan balita. Misalkan mempunyai balita, kalau mempunyai anak sekolah ya silakan untuk kebutuhan anak sekolah. Kemudian ketika sedang hamil silakan untuk bisa kebutuhan kehamilannya, seperti itu. Kemudian yang terpenting, bantuan PKH itu jangan sampai diselewengkan, jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Oke, mudah-mudahan ya informasi ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Saya ulang lagi, jadi ada laporan dari petugas e-warung yang laporan ke kami selaku pendamping PKH bahwa ada saldo ya di KKS PKH. Telah kami telusuri, KPM tersebut di tahap 2 itu sudah mengambil bantuannya, namun sekarang ada saldo lagi yang masuk. Apakah ini bantuan tahap 3 atau bantuan yang lain? Ya, kami sedang menunggu jawabannya dari petugas terkait, dari operator, dari Korkap, ya dari pihak bank. Mudah-mudahan segera akan ada jawaban terkait dengan hal ini. Terima kasih, tetap semangat. Silakan tinggalkan jejak di channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.